Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6. Hari ini kita akan belajar bersama materi PPKN tema 9 tentang persatuan dan kesatuan. Makna persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Kata persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Namun demikian, mereka terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan-kesamaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kesamaan-kesamaan dan keterikatan yang terbangun dari sejak zaman nenek moyang telah disebutkan dalam kitab yang ditulis Empu Tantular, yaitu Kitab Sukasoma. Di dalam kitab tersebut menyebutkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda, tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Begitu dalamnya makna di dalam kalimat tersebut, sehingga Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan adat budaya. Berikut makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, sebagai bentuk persatuan dari kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia. Yang kedua, rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di dalam wilayah itu. Yang ketiga, semangat bagi para pemuda bangsa yang berikrar dalam Sumpah Pemuda. Kesadaran terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tonggak sejarah bersatunya tekad pemuda Indonesia. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, bagi diri sendiri. Bagi diri sendiri, persatuan dan kesatuan mengandung arti bahwa setiap keinginan dan kepentingan pribadi harus disesuaikan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri sendiri. Di antaranya yaitu, yang pertama, mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, memperkuat persatuan di dalam keluarga yang dapat memengaruhi semangat persatuan di masyarakat. Yang kedua, bagi masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki seluruh anggota masyarakat karena yang pertama, masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masyarakat yang bersatu dapat mengatasi konflik dalam masyarakat yang dapat memecah belah. Yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Yang ketiga, bagi bangsa dan negara. Yang pertama, bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, bangsa yang bersatu akan menjadi bangsa yang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan lebih baik. Yang ketiga, bangsa yang bersatu akan selalu melestarikan unsur-unsur sosial budaya seperti sikap kekeluargaan dan jiwa gotong royong.
Nah, berikutnya ada contoh pengambilan keputusan bersama sebagai peristiwa persatuan dan kesatuan. Keputusan adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran, termasuk di dalamnya pertimbangan dan pemikiran untuk mencapai tujuan dari keputusan. Keputusan bersama adalah keputusan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu saja, keputusan ini akan menjadi lebih rumit. Mengapa demikian? Di dalamnya terdapat lebih dari satu orang yang umumnya mempunyai pemikiran yang berbeda. Maka, agar keputusan bersama tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan beberapa nilai yang harus dijunjung tinggi. Hal yang harus diperhatikan dalam keputusan bersama. Yang pertama, semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus memahami mengenai apa dan tujuan keputusan bersama yang akan diambil. Yang kedua, semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus saling memahami dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, setiap peserta pengambilan keputusan bersama harus dengan lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, dan saran dari peserta lain. Yang keempat, semua peserta tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk dijadikan sebuah keputusan bersama. Selanjutnya, dampak persatuan dan kesatuan. Berbagai peristiwa persatuan kesatuan terjadi di sekitar kita dengan atau tanpa kita sadari. Setiap peristiwa tersebut memberikan dampak terhadap sekitarnya, baik individu, masyarakat luas, terhadap bangsa dan negara, maupun kepada masyarakat. Yang pertama, dampak persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Munculnya sikap tenggang rasa dan rasa senasib sepenanggungan. Ketika berbagai pihak bersepakat untuk menyatukan tujuan bersama, setiap anggota akan merasa diuntungkan karena tujuan bersama mereka tercapai. Yang kedua, bagi masyarakat, menumbuhkan solidaritas, semangat toleransi, kekompakan, dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap gangguan masyarakat itu sendiri. Menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan di dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, bagi bangsa dan negara. Yang pertama, pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, dan baik. Yang kedua, mempermudah untuk mencapai tujuan nasional, yaitu tujuan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga, memperkuat ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. Yang keempat, menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram dalam negara karena setiap orang menunjukkan sikap solidaritas, setia kawan, dan toleran yang tinggi. Nah, baiklah anak-anak, untuk materi PPKN tema 9 sudah selesai kita pelajari bersama. Semoga setelah kalian menyimak video ini, kalian dapat memahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.